Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Masih bersama dua host yang sedang berpuasa. Yang semangat banget ya. Harusnya mah kita mah udah adjust tahu ini. Karena kita udah memasuki pertengahan Ramadan. Tengah bulan sudah. Udah beradaptasi badan kita harusnya udah, kan. Makanya kita segar parah. Gimana? Ibu, ini udah setengah jalan perjalanan kita. Yes. Membakar dosa-dosa kita. Mencari pahala sebanyak-banyaknya. Amin, amin. Gimana amin, evaluasinya amin. gimana dari seorang Asput? Iya udah sih. Oke gitu setengah jalan ini. Masih harus ditingkatkan lagi sih. Iya, Menurut aku tuh iman aku harus ditingkatkan lagi ya. Iya. Agar Jadi, mencapai. tapi belum bolong ya? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah masih ya. Lancar. Bagus, Udah bolong? Belum juga dong. Alhamdulillah. Laki kan kagak ada bolongnya. Oh iya, bagus. Iya bagus, maksudnya iya. ya Kecuali kan? saya musafir berpergian gitu. Insya Allah nggak ada. Alhamdulillah. Tapi suasana di rumah gimana? Gorengan masih selalu ada? Wah, Udah mulai ganti-ganti. bosen, harusnya udah mulai bosen. Oh iya benar, ganti-ganti. Kadang tempe, kadang bakwan gitu. Masih ada. Terus, tahu gitu dari awal lo belinya macam-macam makanya. Jangan seminggu lo tahu doang gitu. Iya, kalau itu kan soal makanannya ya Ya. kan. Kita juga kayaknya kalau di bulan Ramadan ini alangkah baiknya udah di pertengahan ya kan. Kita harus meningkatkan apa yang harus kita tingkatkan. Setuju. Justru gua kalau ngelihat evaluasi atau ngomongin evaluasi bulan Ramadan gitu kan, kadang-kadang kepikirannya tuh nggak cuma soal pribadi. Terus apa lagi? Kita udah jadi orang yang lebih baik atau belum? Oh, setuju. Terus sedekah. Oh, udah banyak. Biasanya belum? orang makin royal tuh bulan Ramadan kan? Iya. Kan sholat di masjid lebih sering. Ah, Selalu bawa misalkan yang tadi cuma bawa goceng, bawanya ceban. karena dilipat gandakan Dilipat ya. gandakan. Terus apa namanya udah berbuat baik sebanyak apa? Betul. Kepada berapa banyak orang? Terus gitu-gitu. kita udah Maknawi silaturahmi. gitu loh. Udah silaturahmi yang tadinya mungkin nggak pernah kita WhatsApp. Iya. Nah, kenapa tiba-tiba pengen aja jadi orang baik gitu. Semoga lancar puasanya ya. Siapa waktu itu yang lo WhatsApp? Saipul. Semoga lancar ya Saipul. Asep gitu kan. Asep, nama teman-teman lu gak ada yang modern nih? Saipul, Asep gitu. Gak ada anak Jaksel gak ada? Tahun tahun lahirnya ya. Saipul. Ya itulah jadinya esensi kita di bulan Ramadan ini, apalagi pertengahan ya kan. Ya. Yaitu meningkatkan kualitas iman, karena sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Ya itu, meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadan. pas banget. Yes. Karena kalau ngomongin iman itu kadang-kadang kita bisa melakukannya nggak cuma secara vertikal, tapi secara horizontal. Wah, hablum minallah, hablum minannas. Keren! Wah, Keren! Masya Allah. Nih ya, cuman kadang-kadang gue tuh suka berpikir tau Mal, kita sebagai manusia yang diberikan kesehatan, diberikan anggota tubuh yang lengkap, alhamdulillah ya kan. Betul. Kita tuh kayak masih banyak aja alasan untuk tidak beribadah atau tidak taat beribadah ya kan. Bandel lah. Iya, biasanya alasannya mager ya kan, diajak teman gitu. Iya. Nah semoga ini kita semua termasuk saya sama Asput itu bisa belajar dari bintang tamu yang bakal kita hadirkan di Ruang Tengah episode kali ini. Yes, Gitu. agar kita bisa meningkatkan lagi iman kita khususnya di bulan Ramadan ya. Betul. Kalau gitu kita mau undang aja langsung bintang tamu kita. Tapi sebelumnya ada Viti. Ada videonya dulu. Kita lihat lihat sama-sama, dulu ini ya. dia. Ini dia. Pemirsa Ruang Tengah, bintang tamu pertama kita ini merupakan dua anak laki-laki kembar. Mereka adalah Rizky dan Rifki. Sewaktu lahir, keduanya memiliki perbedaan waktu 3 menit dan sempat divonis tidak dapat diselamatkan. Namun sang pencipta berkata lain, keduanya dapat terselamatkan dan tumbuh menjadi dua anak laki-laki yang memiliki berbagai kemampuan. Hari ini di Ruang Tengah kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari keduanya yang tentunya dapat membantu kita dalam meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadan ini. Karena itu, simak selengkapnya hanya di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Sudah ada adik-adik kita di sini ya, pemirsa. Ada Rifki dan Rizky. Betul? Pada puasa kan semuanya. Happy dong. Happy. Tuh kan? sebentar, sahurnya pakai apa ya? Semangat banget ya Rizky. Oh, sahurnya kita, aduh, makanya manyos banget ya bos ya. Kita panggilan antara kita bos nih, karena omongan adalah doa, jadi panggilan pun juga yang jadi baik. supaya semuanya jadi bos. Amin. Oke, ini kita bedain dulu ya. Iya. Berarti yang Rifki yang ini. Rifki yang ini Rizky Rizky. yang ini.
Saya yang Rifki. Rifki. Oh, Rifki. Rifki, Ma. Kamu Rizky. Ini Rizky. Ya, Rizky yang caplak. Iya, nih Rifki dan Rizky adalah anak kembar ya kan? Yes. Aku mau tanya, Rizky udah berapa lama kenal Rifki? Kan kembar, dari lahir dong. Iya, iya. Dari lahir, Dulu Kak. kita kecil sempat dipisah. Siapa yang bisain? Enggak, jadi dulu saya ikut sama ibu dan ayah saya. Kakak saya ikut dengan uak saya. Oh gitu. Iya, berarti bener. karena uak saya waktu itu masih belum punya anak. Jadi uak saya bantuin lah gitu. Berarti ngerawat gitu ya? Jadi pengen ngebahagiain Wak juga. Apa namanya, Wak pengen ngerasain punya anak kali gitu ya? Iya. Tapi kita mulai bersama lagi itu pas saya kelas 2. Kebetulan kita 2 kelasnya SD. juga duluan saya. Iya. Waktu itu Rifki kelas berapa berarti? Waktu itu Rifki kelas 1. Oh gitu. Oh, Rizky kelas 2. Iya. Jadi Tapi kakak... kalau ditanya kakak Rifki. Oh. Kakak Rifki. Iya bentar deh. Kan kalian nih denger-denger ya, katanya bedanya cuma 3 menit doang. Bener nggak? Bener. Yang kakak siapa? Yang ini Rifki. Oh, Rifki kakak. Iya. Berarti kalau kakak lahir duluan ya? Iya. Iya, enggak, kakak lahir belakangan. Duluan ya? Nggak Kakak tahu, lahir saya nggak duluan kembar. apa belakang? Saya juga nggak kembar. Saya kan kembar juga namanya belum aja ya. kakak. Duluan dong, namanya kakak juga tuh kakak. duluan. Kalau menurut saya logikanya begini. Gimana? Kakak belakangan karena yang kakak yang paling tampan. Mengalah gitu. Dua-duanya tampan ya, dua-duanya aja deh kakak deh. Dua-duanya kakak, dua-duanya adek ya. Nah, jadi saling kerja sama aja, penting It's akur. okay. Oke, it's okay, betul. Rizky dan juga Rifki, Iya. kalau boleh tahu kalian berdua ini sekarang ya kondisinya seperti ini, apakah ada pemicu tertentu Atau mungkin apa? dari sejak lahir seperti ini atau gimana? Boleh cerita nggak? Sebenarnya sih ada. Jadi kita itu lahir prematur. Belum full 7 bulan kita udah lahir. Jadi kita Oke. prematur. Dan kita itu katarak dan baru ketahuan pas kita umur 9 bulan pas sudah lahir. Tapi saya waktu sebelum kelas 4 saya sempat bisa ngelihat yang ini, mata yang sebelah kiri. Jadi ya it's okay lah. Berarti kalian lahir dalam keadaan sehat-sehat aja, normal aja gitu ya kurang lebih ya? Normal, cuma ini aja. Cuman kataraknya aja. Yang baru muncul di umur 9 bulan. Iya, baru nongol. Baru kelihatan. nongol. Oh, oke. Gitu. Tapi dengan kondisi sekarang, Rifki dan Rizky, Yes. ini mereka tuh bertalenta banget loh, Mal. Betul kan tadi sempat lihat videonya juga. Iya kan? Iya. Mereka dengan talentanya, dengan kekompakannya. Dengan energinya, Bu, lagi puasa loh. Kalian jadi- puasa udah full dong? Iya. Nggak setengah hari dong? Full dong. Bukan berarti harus lemes. Iya. Spirit. Tapi tadi gue ngantuk ya. Semenjak ada Rizky Rifki, Jadi gue jadi ketularan. semangat. Jadi semangat. Terima kasih Rizky Rifki. Kita ini ibarat kopi versi orang. Di Americano. Americano. Oke. Rizky dan juga Rifki, kalian ini kan kompak banget Iya. gitu Iya. ya. Dengan kalian yang sekarang ini luar biasa hebat, siapa sih sosok yang paling berperan gitu untuk mengajarkan kalian banyak Yang ngajarin hal? macam-macam tuh siapa tuh? Dari kecil. Tergantung. Tergantung Kalau apanya nih? Menurut saya sih ada banyak. Tapi yang benar-benar berperan di hidup saya itu ibu dan ayah saya. Ibu ayah. Ibu dan ayah. Kalau Rifki berbeda nggak? Kadang kan kalian kepisah tuh, yang sama Uwa tuh Rifki ya? Iya. Iya kan? Rifki yang ngajarin macam-macam siapa Rifki? Kalau dari kecil sih wah banyak kan. Uwa ya? Terus kalian kelas 2 baru ketemu lagi? Iya. Tinggal bareng lagi? Iya. Oh berarti dirawat sama ayah sama ibu lagi? Iya. Oh gitu. Apa namanya? Kalian pelajarin apa aja tuh waktu kecil? Selain pelajaran sekolah gitu misalnya? Yang diajarin orang tua Yang atau diajarin uak orang ya. tua atau Uwa itu? Yang sampai sekarang tuh inget terus. Kalau waktu kecil, karena waktu itu kan saya nggak pernah tahu kalau saya itu tunanetra. Jadi dulu saya sama ibu sama ayah saya diajarin ngegambar, nulis, ibu, ayah, tembok saya coret-coret. Oh gitu? Tapi ini sebelum tunanetranya muncul gitu ya maksudnya? Enggak, emang tunanetra udah muncul. Tapi tetap diajarin ngegambar? No, jadi dulu mata saya udah bener-bener full nggak bisa ngelihat duluan yang ini. Yang kanan? Yang Oh yang ini- kiri yang masih ini bisa masih ngelihat bisa dulu. terus? Makanya masih diajarin gambar sama ibu? Iya. Oh gitu. Kalau Rifki ada yang masih diinget nggak? Waktu itu pernah diajarin sholat. Sholat waktu kecil? Ya. Ah. Terus pernah dikasih tantangan.
Apa tuh? Kalau bahasa zaman now-nya challenge. Oh Iya, betul. Apa tuh challenge-nya? Dikasih tantangan puasa berapa hari, kalau kuat dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Waktu itu diajak ke restoran. Oh, makan enak. Buka puasa di sono. Oh, buka puasa di restoran. Jadinya Terus full dong puasanya. Ya full. gara-gara pengen makan di restoran. Iya. Masih ingat makan apa nggak? Makan ayam goreng. Ayam goreng. Aduh, jadi enak nih siang-siang. Tapi terpaksa kita hentikan dulu obrolan soal makanan ini ya, karena tanggung, takutnya batal di tengah jalan kita. Betul. Nah pemirsa, seperti yang tadi kita udah sampaikan bahwa Rizky dan Rifki ini adalah anak-anak yang bertalenta ya. Sebelum kita membahas talenta dia yang pertama, kita mau lihat dulu video yang satu ini. Rifki dan Rizky lancar banget mainnya, tapi kayaknya tuh pada masih unyu-unyu banget ya. Iya betul, itu kelas videonya masih ingat nggak kelas berapa kira-kira? Pas waktu saya kelas 6, saya kelas 5. Oh, kelas 6 SD. Iya. Sekarang kalian kelas berapa? Sekarang saya kelas 12. Rifki berarti kelas 11? Iya. Berarti itu video udah berapa tuh umurnya? 6 tahun. 6 tahun? Wait, berapa ya? 12-an kayaknya. Ya kan kelas 12. Ya enggak, maksudnya waktu pas umurnya masih 12 Umurnya Oh iya, umurnya masih 12 tahun. Bener. Itu keren banget loh mainnya. Nempo. Nempo. Jago banget. Yang satu main keyboard ya berarti ya? Iya. Rifki berarti main keyboard ya? Iya. Main drum Rizky. Iya. Berarti kalian udah punya keahlian main musik dua alat itu? Kalau saya sih lagi mempelajari ilmu baru kalau di bidang musik. Sekarang maksudnya? Iya, sekarang. Tadi dulu, jangan sekarang dulu. Itu penasaran yang ujung, yang kemarin. Oh. Belajar drum dari mana? Kalau dulu itu saya belajar sebenarnya dari perabotan rumah. Perabotan Waduh. rumah ibu saya jadi korban. Nggak ada nadanya dong? Kan seadanya aja itu. Bisa. Bisa ya? Saya acak-adul. Waktu itu apa namanya? Ember, saya isi air kan suaranya jadi beda. Oh, jadi tuh. beda, iya iya benar. benar. Oh, kreatif sekali. Terus, suara simbalnya pakai sapu lidi. Nah, terus pas saya TK, ayah saya kasih kejutan pulang-pulang. Itu apa? Saya nanya. Ini namanya tam-tam. Jadi tam-tam itu kayak sejenis drum tapi dia lebih kecil dan dia itu aksesorisnya lebih sedikit. Iya. Itu kamu. Dari perabotan. Kalau abang atau adik kamu, biar adil ya. Saya takut mau bilang abang atau berantem lagi. Abang atau adik kamu, Rifki gimana? Rizky gimana? Kalau saya waktu itu dibeliin keyboard-keyboardan. Keyboard-keyboardan. Keyboard-keyboardan tapi pakai listrik. Oh, oke. Terus belajar sendiri dari situ? Iya. Ada ngajarin nggak? Iya, dia ngajarin nggak? Enggak deh. Awalnya saya main pianika. Main lagu apa gitu saya lupa. Terus uang saya ada yang denger, siapa tuh main pianika keren banget. Saya langsung dibeliin keyboard. Wah, gitu. Oh, jadi uaknya mendukung ya? Iya, tau gitu dia bebenah rumah ya, beliin rumah. Iya betul, siapa dia yang beli rumah yang bersih banget? Ya mendukung juga karena orang rumah juga pada dangdutan jadi Oh gitu, emang keluarga musisi. Melengkapi formasi. Iya, melengkapi formasi. Nah, Oke. pemirsa, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh sama Rizky dan juga Rifki. Yes. Dan kita juga akan kedatangan bintang tamu kedua. Bintang tamu ini hubungannya sama musik nggak? Nanti kita lihat ya, Oh, biar nanti kita- pemirsa oke, juga baik. penasaran. Makanya tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, Rizky dan Rifki ini selain punya talenta bermusik, Yes. udah hebat lah ya bermusiknya. Dia punya talenta yang lain. Ya katanya dia anti benda tajam, jadi nggak bisa berdarah. Bener? Salah ya? Salah. Maksudnya salah. kebal gitu. Iya, kebal.
Saya nggak tahu. Ini talentanya luar biasa sekali, yaitu berdakwah. Berdakwah? Masya Allah. Kayak ustadz-ustadz itu? Iya. Iya bener. Biasa aja sih. Oh. Biasa aja. Benar. Humble Harus sekali. humble. Biasa Kitanya aja, gitu Mak. heboh ya. Iya, Iya dong, biasa aja. Karena meskipun kita ngomongnya rileks, tapi kadang-kadang setan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nanti hati kita dibikin jadi sombong seakan-akan gitu ya. Dia sudah Itu berdakwah. barusan nggak, Wak? Sudah berdakwah. Bener. Jadi yang pertama kali bikin kalian tuh tertarik kayak aku mau belajar berdakwah gitu. Kalau saya, jadi waktu itu lagi bener-bener apa ya, mencari suasana baru. Dan cari tantangan baru. Iya. Dan yang pertama kali bikin saya sempat memacu di bidang dakwah itu dari Ustadz Buya Yahya. Buya Yahya? Iya. Itu kan sering ada di YouTube gitu-gitu kan? Iya, emang saya nyari di YouTube dari Oh dari handphone. YouTube-nya memang? Iya. Udah pernah ketemu langsung belum sama beliau? Sudah? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Berarti kamu keinginan untuk belajar agama tuh dari diri sendiri sebenarnya? Iya. Ya, bahkan sempat sampai berdebat juga sama ibu. Waktu saya mau lulus SMP kelas 9, kan saya sempat mau pesantren. Cuman waktu itu ekonomi lagi jatuh-jatuhnya ya kan. Aduh, gimana ya, maksain juga kasihan ibu saya. Ibu saya juga ngasih tantangan juga berat banget. Oke, pesantren tapi tungguin setahun nggak sekolah dulu. Jadi ya udahlah. Jadi sampai detik ini saya belum pesantren. Tapi sekolah negeri aja gitu ya? Iya. Oke, kalau Rifki? Waktu itu diajak-ajakin aja nih sama si Rizky atau gimana? Ya, saya juga jadi inspirasi sama dakwah tuh juga dari Buya Yahya. Oh bareng, berarti jangan-jangan dakwahnya kalian berdua bareng ya? Kalau itu sih karena waktu itu kan juga lagi COVID, zaman-zaman lagi COVID. Nah pas lagi tarawih itu kadang-kadang saya suka, bos sholat bos. Nah kebetulan di rumah kita, saya alhamdulillah punya teman yang bisa ngeliat. Jadi sholat kita bertiga gandengin. Karena kebetulan saya bisa jalan sendiri, abang saya yang gandengin teman saya yang bisa ngeliat itu. Jadi pada sholat di mana? Maksudnya di masjid? Di masjid iya, di musola. Oh, pertama kali kalian berdakwah di mana? Masih inget gak? Di Hotel Lorin. Di hotel? Iya. Udah so hormat pertama kalinya? Enggak, maksudnya ada acara ada yang acara spesial. Oh, hotel apa namanya? Dai spesial. Oh, dai spesial. Pokoknya di acara dai spesial. Nah, kalian berdua berdakwah tuh. Iya. Sendiri-sendiri atau berdua? Berdua. Berdua tuh bagaimana sih dakwahnya? Saling ngelengkapin kalimat. Bagi part dong. Selang-seling. Nah, iya bagi selang-seling. part. Itu bagi-bagi part ya. Berarti diapalin dulu. Iya, Siapa yang part mana bareng-bareng. gitu. Iya, nanti kayak misalkan Contohin. Boleh contohin nggak sedikit ya? Ya, kayak misalkan kita belajar tentang Apa ya yang udah dipelajarin apa? Sholat, membaca. puasa. Membaca. misalkan ya. Oh, Iqra. Nah, itu kan ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, yang bacain saya dan kalau misalkan artinya saya belum hafal tapi abang saya udah hafal, dia yang bacain. Dan baru nanti kita sapa, "Halo semuanya." Baru kita ngomong dan baru menyampaikan hadis-hadisnya juga dan maksud dari Al-Qur'an surat itu apa. Oh, ganti-gantian gitu aja partnya. Tapi sebelumnya janjian dulu berarti ya? Enggak janjian, emang Alami aja. Apa sih namanya? Latihannya emang ibu saya juga bilang begitu. Ibu saya udah kasih tahu apa ya, ibaratin teksnya lah. Iya. Teks dialognya. Tinggal nanti dibagi-bagi ya. Nah, Tapi ada tantangan tertentu nggak sih waktu belajar berdakwah? Pasti kan nggak mudah ya. kalau saya jelas ada dong. Jadi saya itu SMP-nya kan sempat masuk dunia madrasah. Saya tuh jujur sangat tertarik sekali dengan ilmu fikih. Oh, Gitu, mantap, Masya ilmu-ilmu Allah. kan fikih itu bersangkutan dengan ilmu hukum, Hukum, betul. tata cara. Nah, dari situ juga saya jadi apa ya? Spirit. Jadi semangat. Iya. Goalsnya ke arah situ pokoknya. Iya. Rifki gimana? Sama fikih juga, punya ketertarikan? Kalau di bidang dakwah, saya tertariknya itu azan. Azan? Iya. Oh, Ini muazinnya dia. dia suka azan. Waduh, jangan salah suaranya. Bagus ya? Amazing. Jangan-jangan udah sering menang lomba lagi? Iya, sering. Dia Paling banyak juara 1 malahan. di paling banyak Cengkareng. juara 1. Iya, di rumah nenek. Waktu dulu kecil sering diikutin sama mama. Oh gitu. Iya. Sampai sekarang masih ikut lomba juga kalau muazin? Sekarang sih udah jarang. Udah jarang ya. Waktu kecil berarti sering banget menang juara 1.
Oh gitu. Berarti kita cobain ya, Mal. Azan. Supaya cepet Ntar kalau gue buka puasa gimana? Waduh. Makanya. Kita coba. Kasput nih. Kita mau denger suara Denger merdunya suaranya. Rifki ya Iya, kan, iya, juara boleh, 1 boleh. loh. Rifki boleh Rifki nggak masih cobain ada nggak nih? Azan? Bakat-bakat terpendam zaman kecilnya masih tersisa nggak nih? Boleh Masih? coba nggak? Masih boleh dong. Boleh ya, coba ya. Boleh? Silakan Rifki. Kemana? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tapi merdu banget ya. Merdu mantap. Gak heran juara 1 ya kan. Biasanya kalau pendakwah ini ya kan kita undang pastinya untuk berdakwah juga di sini. Oh, iya, Rizky betul. dan Rifki, temen aku ini orangnya emosian banget Oh, meskipun modal di insya. bulan puasa. Ada nggak dakwah yang cocok untuk temen aku ini? Pada intinya sih kalau masalah dakwah tentang mengendalikan kesabaran. Karena sebenarnya ada tujuan dan maksud dari bulan Ramadan ini. Kenapa sebulan dan kenapa waktunya cuma sampai maghrib? Apa tuh Ustaz? Do not panggil Rizky aja, oke? Rizky aja. Oh, jangan Rizky. jangan ditinggi-tinggiin. Rizky. Semua di mata Allah sama. Oh iya. Oh Rizky. Panggil Apa Rizky. tuh Rizky? Belum kelar nih dakwahnya nih. Jadi Allah itu pengen tahu kita itu puasa emang bener full murni dari hati atau hanya sebatas ikut-ikutan aja. Karena orang yang kalau puasa, bukan hanya puasa sih sebenarnya, ibadah seluruh ibadah kalau hanya ikut-ikutan pasti ada rasa kayak gimana ya? Badan pengen ngelakuin tapi hati kayaknya ngelarang gitu nah, ya. Iya. Kayak bikin berat. Kalau misalkan lagi kayak gitu, cara ngelawannya sih cuma satu. Yaitu? Kita tinggal bilang aja, kalau mau sesuatu yang baik dikejar. Kalau nggak ngejar, mana mau nyamperin. Sama aja kan, kayak misalkan kita nih, di tempat yang lagi panas, kita pengen sesuatu yang dingin. Entah itu air, entah itu makanan, pasti kita nyari dong. Betul. Mana ada air nyamperin, minum saya nih, mana Iya ada. bener, nggak ada Iya itu. kan? Gitu. Jadi ya ingat aja, kalau Allah itu selalu bersama manusia. Gitu. Dengerin. Iya langsung gue dengerin tadi Iya kan? highlightnya pada kata-kata lo berpuasa buat dari hati atau enggak gitu. Lu dari hati apa enggak? Nggak tahu. Jangan debat begitu. Oh iya, nggak boleh begitu. Waduh, kita ini semua bersaudara. Bersaudara. Kita nggak berantem tadi. Nggak berantem tadi. Kita lagi- emang mau diskusi begini. Teriak-teriak di kontrakan belum begini. Iya. Kamu kan udah dapet nih. Apanya? Itu bagaimana cara supaya nggak gampang Oh iya, emosian. betul. Ingat aja tuh tujuan puasa ya kan. Iya, betul. Nah sekarang kayaknya kita perlu juga dapat ilmu dari bintang tamu kita yang selanjutnya. Untuk meningkatkan kualitas iman kita di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya video yang berikut ini pemirsa. Pemirsa Ruang Tengah, bintang tamu kita yang selanjutnya ini tidak kalah menginspirasi. Ia merupakan seorang perempuan berhati lembut yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu sesama. Dan fokus dedikasinya itu adalah
memuliakan anak yatim. Ia merupakan seorang guru pendidikan agama Islam sekaligus guru mengaji yang kemudian menjadi founder dari Istana Yatim Baitul Quro. Hari ini Ayah akan membagikan cerita perjalanannya yang tentunya dapat menjadi inspirasi bagi kita di bulan suci ini. Simak selengkapnya ya, hanya di Ruang Tengah. Sudah bersama kita di sini yaitu Mbak Ayah. Halo, assalamualaikum Mbak. Selamat datang di Ruang Tengah. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Tadi kita udah lihat VT-nya juga ya. Mbak Ayah ini merupakan founder dari Istana Yatim Baitul Quro dan juga seorang guru. Iya benar. Guru apa Mbak? Belajar apa Mbak? Kungfu ya, benar. Guru apa sih Mbak? Kungfu. Lemah lembut begini kau bilang Emang kungfu. kenapa? Ada tuh siapa yang dari Malaysia, Michelle Yeoh. Ini aku kungfu. Mbak mengajar apa Mbak? Alhamdulillah, Ayah mengajar pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Di Berarti guru sekolah agama. menengah. Iya. Jenjang apa? Jenjang sekolah menengah pertama SMP. Oh SMP. Iya, alhamdulillah. Oh, oke. Pas banget berarti ya? Kenapa? Tadi kan saya baru didakwahin sama calon-calon insya Allah ahli agama kita. Amin. Rifki sama Rizky di sini kedatangan lagi guru agama. Lengkap. Cocok. Cocok ya. Mau ngomong apa sih? Awalnya S loh. Kenapa jawabannya C? Miring dikit. Jadi Mbak Ayah sekarang apakah masih menjadi guru? Alhamdulillah masih menjadi guru Kak. Ya memang Ayah ini menjadi guru sejak dari tahun 2010 dan sekarang juga menjadi abdi negara. Alhamdulillah. Oh, PNS. Alhamdulillah sudah ASN. Alhamdulillah ASN. Berarti tapi masih ngajar di SMP yang itu kan? Dulu sih di jenjang SMA. Jadi berpindah di SMP. Alhamdulillah baru diangkat tahun 2024 jadi ASN. Masya Allah baru banget tahun lalu. Banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya Mbak Ayah. Berarti Istana Yatim Baitul Quro ini didirikan ketika Mbak Ayah sudah menjadi guru? Sudah menjadi guru, statusnya masih guru honorer. Masih guru honorer. Boleh cerita nggak sih itu gimana awalnya berdiri? Berdirinya Istana Yatim Baitul Quro itu sebetulnya dulu ya memang background Ayah guru ya. Pasti di rumah juga ikut mengabdi juga di masyarakat. Kalau di kampung itu setiap habis maghrib wajib anak-anak itu mengaji ya. Dulu Ayah ngajar ngaji setiap habis maghrib juga di rumah. Alhamdulillah santrinya banyak sampai 27 saat itu. Masya Allah. Beberapa banyak di antara anak-anak ini memang ayahnya sudah tiada atau yatim lah ya Kak. Terus beberapa hari anak ini tidak masuk-masuk. Pasti guru itu kalau anak gak masuk asesmen. Asesmen kenapa santri ini gak masuk. Kebetulan dekat rumah. Setelah Ayah asesmen, saat itu insidennya mereka lagi nangis di rumahnya karena memang 6 bersaudara. Banyak banget sih keluarganya. Saat itu juga ibunya memang dalam keadaan tidak kuasa untuk mencari mata pencarian ya karena mungkin dulunya pernah sakit gangguan jiwa. Ya harus sebagai guru apalagi tetangga ini merupakan teguran sebetulnya buat Ayah dari Allah saat itu. Ayah lihat gak ada nasi sama sekali untuk dimakan. Ayah ada di rumah seadanya walaupun saat itu memang ekonomi juga masih belum terlalu stabil. Alhamdulillah itu yang menjadi awal kenapa adanya Baitul Quro. Ayah langsung bergerak dengan ridho suami pastinya. Langsung kami turun tangan buat pergerakan. Jadilah pergerakan itu namanya Istana Yatim Baitul Quro. Diawali dengan pergerakan kemanusiaan dulu, pergerakan tolong menolong dulu Kak saat itu. Jadi terketuk hati Mbak Ayah ya pada saat melihat itu. Iya terketuk dan memang ini kewajiban kita sebagai manusia, apalagi yang terdekat dulu kita harus tahu, kita harus lihat. Jangan sampai kita di rumah nyaman, makan dengan enak, tapi ternyata yang terdekat kita tidak kita jangkau. Mereka dalam keadaan sedih, tidak ada makanan. Itu sebetulnya. Berarti ini lokasinya di mana Mbak Ayah? Kampung Salimah, Desa Gintung Cajat, Kecamatan Parung Panjang, Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Masya Allah. Wah, ini mengingatkan kita juga ya Mbak Ayah ini ya bahwa kita harus peduli terhadap
terutama lingkungan sekitar dulu ya Mbak Aya ya. Yang terdekat dulu. Yang terdekat dulu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol sama Mbak Aya, Rizky dan juga Rifki. Setelah ini pemirsa tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, tadi kita melanjutkan obrolan bersama Mbak Aya bahwa Mbak Aya ini membangun Istana Yatim Baitul Quro ini bersama suami. Suami, berarti salah satu sosok yang berperan itu suami ya Mbak Aya. Iya, kalau dari keluarga apakah ada? Ada, alhamdulillah ayah dan ibu Aya tuh paling garda terdepan untuk mensupport kegiatan ini. Bahkan Aya selalu belajar dari ibu, karena ibu itu orangnya sangat penyayang, juga pemberi ya, sangat luas hatinya untuk memberi kepada orang lain. Itu yang Aya pelajari dari sosok ibu Aya. Makanya rasanya ngerasa cukup aja dengan kehidupan Aya. Mungkin ada apa di rumah, kalau bisa sih yang lain jangan sampai nggak gitu bisa kita bagi, nggak bisa kita sharing. Mungkin itu sih. Aku pengen tahu ininya sebenarnya. Ini kan berarti berawal misalkan dengan 6 bersaudara itu ya. Pemicunya waktu itu kan, insidennya. Itu langsung Mbak Aya ke rumah, nampung di rumah, atau sekarang istananya juga sudah punya tempat sendiri atau gimana? Jadi kami tidak membangun bangunan dulu untuk jadi istana yatim. Kami bergerak dulu. Gimana caranya Ayah bergerak? Karena ini kan kaitannya dengan materi. Betul. Saat itu Ayah masih guru honor dengan suami. Alhamdulillah suami juga guru. Ayah sambil berbisnis, sambil berjualan pakaian online saat itu. Dan dari hasil jualan itu, Ayah pokoknya full sisihkan untuk mereka. Mereka posisi masih di rumah mereka tuh berarti? Mereka memang rumahnya sangat dekat, sangat dekat dengan rumah. Iya. Sangat dekat, masih bisa diantar makanannya masih gitu. bisa ditengokin kapanpun gitulah ya. Dan kecil-kecil banget. Waktu itu masih balita lah yang paling kecil itu, karena 6 bersaudara ya. Sekarang alhamdulillah sudah SD, kan diasuh dari 2017. Udah 8 tahun yang lalu itu. 8 tahun ya Istana Yatim ini ya. Jadi awalnya memang tidak berniat atau merencanakan untuk membuat lembaga yatim kalau Ayah saat itu Kak. Karena memang Ayah guru ngaji, Ayah bergerak ingin dawam aja, mungkin membantu mereka, ingin terus konsisten. Kalau dalam istilah syariah Islam kan istiqomah. Kami bergerak terus, akhirnya banyak yang menyarankan ini pergerakan sosial harus berizin. Akhirnya kami beri nama Istana Yatim Baitul Quro. Itu pun Ayah membuat istana dulu hanya dari saung bambu. Itu ada kisahnya juga, sampai kami tuh awalnya pergerakan itu ngegelar tikar. Itu tuh pergerakan pembelajaran buat anak-anak yatim, juga itu pembagian Jumat Berkah. Jumat Berkah itu pembekalan lah ya Kak, mungkin buat 1 minggu tapi ala kadarnya. Karena saat itu kan masih dari pribadi Ayah kan gitu, belum banyak orang tahu juga. Terus lama kelamaan Ayah memberanikan diri untuk membuat tempat berteduh, bukan lembaga, tempat berteduh untuk mereka. Bambu itu tadi. Iya, karena bambu kan itu tadi. Kegiatan belajar kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, ini mana banyak anak-anak dari balita Kak sampai mungkin paling besar saat ini di Baitul Quro kelas 3 SMA, kelas 12. Berarti dari balita sampai kelas 12 itu kelas ya? Kelas 12 baru lepas, kita lepas, mereka udah mandiri, mereka terbekali. Lalu jadilah saung itu kami namakan Istana Yatim Baitul Quro. Walaupun mungkin dalam nampaknya bukan seperti istana pada umumnya. Tapi mungkin bagi anak-anak itu menjadi istana ya, menjadi sesuatu yang sangat mewah. Berarti sampai sekarang total anak yatimnya ada berapa? Alhamdulillah, karena dari info ke info, anak-anak ke anak-anak sesamanya ya Kak ya. Maaf, mungkin sesama yang tidak punya ayah. Kamu ayo dong ikut dengan aku, ada Bu Aya. Sekarang jumlah totalnya 121 Kak. Wow, banyak ya. Udah nggak bambu dong? Alhamdulillah sudah nggak bambu. Udah nggak bambu, alhamdulillah. Alhamdulillah. 121 dari rentang balita sampai SMA? Dari balita sampai SMA, rata-rata usia SD. Oke, dan pendanaannya sekarang sudah dari berbagai macam kalangan masyarakat?
Kalau untuk itu fluktuatif ya, tapi Iya. lebih banyak kami berwirausaha untuk Oh, dagang? operasionalnya. Iya. Yang dagang siapa? Anak-anaknya? Yang dagang ayah sama ibu-ibunya. Oh ya kan ibunya pada masih ada ya? Iya. Beberapa ada masih punya Iya. ibu ya? Berwirausaha, punya UMKM, punya kelompok UMKM. Jadi self funding nih untuk Yes. si istana Membiayai Baitul-Qorahnya. Iya. Kurang lebihnya gitu ya. Dari Pokoknya kami, untuk buat operasional ya. Iya, dari kami, oleh kami, untuk kami. Karena ayah pengen banget menyiarkan ke seluruh dunia, Istana Yatim juga mungkin bisa belajar mandiri. Iya. Harus membuat Jadi nggak sesuatu yang tergantung beda. pada uluran tangan orang lain juga. Iya, Kak. Dan itu pun kan kadang ada, kadang tidak Iya ya. betul, nggak bisa diharapkan segitunya. Gitulah. Sedangkan kebutuhan anak-anak kan Selalu ada. Terus-terusan. Apalagi ada 120. 127. Berarti 127. 121. Oh, 121. Berarti ada 242 pasang sepatu. Iya. Ada 242 baju. Nah, banyak banget berarti Banyak. kebutuhannya ya. Betul. Tadi kan ada usaha UMKM. Usahanya tuh dalam bentuk apa, Bu Aya? Anyaman bambu. Anyaman bambu. Wah, Jadi apa tuh si anyaman bambu? jadi produk-produk yang bisa dipakai kah? Ya, dari mulai perabotan rumah tangga, Heeh. custom untuk dekorasi ruangan. Oh iya benar bisa. Ya, Heeh. anyaman bambu kan sekarang sudah langka. Kebetulan memang di desa kami, ibu-ibu mungkin bisa dibilang kesulitan mencari lapangan pekerjaan karena usia, keterbatasan lapangan pekerjaan juga di sana. Mereka tapi punya skill menganyam, Kak. Yang mungkin di desa lain mungkin tidak ada, tapi menurut ayah ini peluang. Terus ayah kan ingin terus konsisten Baitul Iya. Qurra ini ada dan terus menjadi naungan buat mereka, kan ini rumah mereka. Akhirnya kami punya visi misi yang sama, punya paradigma yang sama untuk sama-sama membangun gitu. Akhirnya kami mencetuskan, kami bisa berinovasi dengan segala macam keterbatasan ya Kak, karena kami memang masih manual, belum memakai mesin. Semuanya masih dikerjakan dengan tangan Kak, dengan pisau, hanya itu alat bantu kerja kami. Alhamdulillah konsisten dari 2017 sampai saat ini, malah luar biasa banget Allah memberikan anugerahnya buat UMKM Baitul Qurra. Wah, tentu saja ya, karena berurusan dengan anak yatim insya Allah ada lah yang Berkahnya, dijamin ya, insya Allah berkahnya rezekinya ya. mah ada. Tapi ini penjualannya kalau anyaman-anyaman gini biasanya internasional nih. Apakah Jangan-jangan udah go impor ya, internasional? udah ekspor ya. Oh, Masya Allah, ayah tuh awalnya jualan anyaman, siapa yang mau beli? Kalau di lingkungan kan udah biasa memang perabotannya pakai anyaman bambu. Ternyata anyaman bambu ini Kak, barang langka yang memang daerah-daerah perkotaan itu punya cukup banyak minat gitu Kak. Iya, terutama buat hunian mereka ya. Buat hunian, entahlah buat hobi Kak. Iya. Buat hobi. Terus di sisi lain rumah-rumah makan sekarang kan ala-ala Sunda mungkin ya. Ah, iya benar-benar. Itu banyak banget Kak yang pesan ke Berarti Baitul order Qurra. pokoknya jadi banyak ya, berlimpah gitu Sangat tiba-tiba. berlimpah. Sekarang apalagi bulan Ramadan bikin tempat Pampers, bener. dari bambu. Kewalahan malah. banjir orderan tuh ya. Banjir orderan Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jadi itu udah memenuhi kebutuhannya anak-anak yatim di situ juga. Insya Allah. Kita kan bajar-bajar juga keluar. Kadang pernah tuh Kak, yang bikin ayah bangga. Ini kan juga kami melestarikan budaya ya, agar anak cucu bisa masih melihat kearifan lokal ini, karena memang sudah tergerus oleh bahan plastik mungkin ya. Ini tuh kan kearifan lokal, budaya lokal yang perlu dilestarikan. Kami pernah tuh, ayah bangga banget ada yang ngajak kami menghias lobi Kemendikbud. Oh, di Kuningan itu berarti. Masya Allah. Iya. Di Senayan ya, Di Senayan. Iya. Di Kemendikbud ada Pekan Kebudayaan Nasional. Itu anyaman kami Kak dari Berarti kampung. Mbak Aya sama rombongan tuh di sana. Iya, ngedekor lobi. Ngedekor lobi, terus mengisi tempat-tempat anyaman itu dengan makanan oleh mereka sih makanannya. Terus kita diminta juga oleh hotel, salah satu hotel di hotel Berarti di jangan-jangan, Jaksel. anyaman ini udah bukan sekedar rezeki untuk nutupin operasional istana atau rumah yatimnya, bisa buat jajan ibu-ibunya ya? Amat sangat Kak, ibu-ibu. Mantap. Bayangin dapat beberapa ratus ribu dalam seminggu, itu kan udah besar banget udah kalau besar di ya, kampung. Betul besar. Terus ininya sih, maksudnya ayah juga dari tadinya
dari tadinya pesimis, kok ternyata banyak yang minat ya. Di luar negeri bahkan ada orang yang luar negeri sengaja ke Baitul Qurra. Untuk cari hasil ayamannya. Iya, katanya kok aneh banget ya. Terus orang luar negeri selalu bilang so cute, so cute. Gitu ke Anyaman. Berarti udah go internasional ini, Mal. Yes, of course, so cute. So Amazing, Mal, amazing. So cute, amazing. Selain barang memang alhamdulillah Baitul Qurra sering dikunjungi SD, TK, SMA, SMP untuk pusat pelatihan anyaman bambu, Kak. Di Bogor ya, tapi alhamdulillah yang datang ada yang dari Jabodetabek. Ya, gitu. dari sekitar dari luar Bogor juga pada datang gitu lah ya, kurang lebihnya. Kadang dipanggil keluar untuk jadi tutor menganyam. Ya, Si anak-anaknya diajarin nggak? anak-anak bisa. Diajarin juga? Suka bantuin tapi yang nggak berat-berat ya. Kalau bakul kan berat. Wah, saya nggak bawa sih nih ya. Pokoknya ngerumit-rumit tuh ibu-ibu seniornya ya. Hasil karyanya ya. Tapi kembali lagi ke anak-anak Mbak Aya. Ini kan sekarang totalnya ada 121. Berarti Mbak Aya atau Istana Yatim ini berusaha untuk anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang maksimal dong ya, Mbak. Itu gimana caranya, Mbak? Satu, mereka kalau jadi asuhan Baitul Qurra wajib sekolah formal. Wajib, harus, bahkan ayah yang ngedaftarin, Kak. Karena di antara mereka kan ada yang kedua orang tuanya udah nggak ada. Kami urus surat-surat identitasnya, Kak, seperti akte dan lain sebagainya. Karena memang ini kan rumah mereka, ayah orang tua mereka belajar jadi orang tua nih. Yang kedua, yang nggak mau sekolah formal kan ada ya, masih ada. Kami pesantrenkan di pesantren yang terdekat Baitul Qurra. Jadi nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh, Salafi ya. Kalau di sana Kobong, kalau di Parung Panjang namanya. Dia di pesantrennya? Iya, nginep. Tapi perbekalan, pembiayaan, kebutuhan pesantren pokoknya dari Baitul Qurra. Paling kakaknya ke Baitul Qurra, Bu, hari ini mau ngirimin si Ade gitu. Paling gitu, Kak. Pokoknya Baitul Qurra itu ingin selalu memberikan pentingnya mindset pentingnya belajar, pentingnya pendidikan, karena segalanya akan menjadi masalah tanpa pendidikan. Apalagi dalam keadaan mungkin statusnya seperti mereka. Masya Allah. Aku bingung ngambil rapotnya gimana 100 anak. Gantian. Beda-beda, Ya, Kak. kadang-kadang kan rapotnya satu hari yang sama, ada 20 anak gimana ngambil rapotnya? Enggak, ada teman-teman guru pengasuh. Itu juga Kan diberdayakan ada, ya? iya. Saya pikir Mbak Ayah semua yang ngambil rapotnya. Ayah nggak bisa sendiri. Banyak banget 121, Mal. Tapi itu dia, kata-kata yang terakhir tuh, Mbak Ayah nggak bisa sendiri. Karena aku jadi mikir kayak, ini pasti tantangan banyak banget dari awal. Ya kan, pasti mungkin ada momen-momen Mbak Ayah ini down. Yes. Udah nih nggak usah deh, kayaknya ini bukan jalan gue atau Nggak apa bisa gitu. lanjut Putus ya. asa segala macam. Tapi bangkit lagi, itu gimana caranya? Apakah ada support system yang luar biasa juga atau piye? Yang pertama kembali ke niat awal, memang awalnya panggilannya satu ibadah, selalu yakin yang namanya ibadah kepada Allah, selalu ada ujiannya, selalu ada tantangannya, kita selalu belajar kan dari apa yang menimpa Rasulullah. Makanya itu yang menjadi penguat, oh iya, ini ibadah. Sempat rasanya pengen berhenti, Kak. Lelah, capek, pengen nyerah, berat banget kan ngurusin, maksudnya yang namanya yatim, terus dengan tanda kutip rumah yatim, itu nanti ada juga stigma negatif, misalnya donatur misalnya nggak disalurin, itu ada loh perasaan seperti itu, walaupun mungkin kita punya usaha ya. Tapi alhamdulillah punya suami yang satu frekuensi, suami yang selalu mengajarkan ayat tentang pentingnya berbagi. Seorang wanita atau istri seperti ayah nggak akan mungkin bisa bergerak di masyarakat tanpa ada ridho dari suami. Yang kedua, orang tua yang selalu jadi garda terdepan, yang sama-sama mentingin kepentingan sosial, Kak. Alhamdulillah itu yang membuat terus berjalan konsisten istiqomah sampai saat ini. Mudah-mudahan minta doanya dari kakak, kami masih terus bisa bergerak dan rumah ini buat mereka bisa menjadi sandaran naungan buat mereka terus. Yang ketiga, ayah dibantu guru-guru di Istana Yatim Baitul Qurra, dibantu para pengasuh yang mereka tuh sama-sama punya harapan yang sama semangat dengan yang sama anak-anak juga, ya. gitu, Kak. Jadi ayah
ketika ayah down, ayah sharing dengan semuanya, mereka yang nyemangatin, mereka sama saling tukar pikiran. Total berarti ada berapa pengasuh Riz? Timnya berapa Mbak Aya? Timnya untuk tim pengasuh 8, tim UMKM beda lagi kan ya? Oh beda, tim pengasuh 8 orang. Iya. Tim UMKM ada berapa? Ada 25. 25. 25 orang ngerakit bambu. Karena bisnisnya sudah go internasional, jadi harus banyak Betul ya yang sekali. terlibat. Sungguh inspiratif sekali menurut aku ceritanya Bu Aya Inspiratif ini. ya, keren ya ceritanya ya Rizky ya. Banget tuh. Banget ya tuh, sambil nyimak dari tadi nih Rifki sama Rizky. Iya benar, jadi menggerakkan hati kita juga loh Iya untuk betul. peduli ke sesama kita. Dari orang terdekat dulu. Dari orang terdekat Gak nyangka dulu. dari gerakan untuk orang terdekat atau tetangganya Mbak Aya jadi gerakan yang sebesar ini. Dan mungkin akan menjadi jauh lebih besar lagi ya. Amin. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol sama Mbak Aya, Rifki dan juga Rizky. Setelah ini pemirsa tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah pemirsa, tempat berbagi informasi penuh makna. Tadi kita udah bahas bagaimana cerita hidup dari Rizky, Rifki, Dan juga Mbak Aya. Mbak Aya dengan istana yatimnya. Betul. Nah, sekarang kita pengen tahu nih pandangan dari si kembar dan juga Mbak Yes. Aya tentang tema kita hari ini ya, meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadan. Rizky dulu ya. Boleh Rizky dulu. Rizky, sekalian kasih pendapat dah. Mungkin sekalian dakwah juga boleh. Boleh. Untuk meningkatkan kualitas iman selama bulan Ramadan. Ada nggak yang Rizky lakukan? Kalau saya sih sebenarnya sama seperti Kak Aya tadi ya. Saya pendapat sih. Kalau misalnya kita lagi merasa down, jangan kita simpan sendiri. Karena kalau misalnya kita simpan sendiri, setan itu bisa mengambil kesempatan itu. Kayak tuh kan bahasa kasarnya, maaf ya, kayak ngapain masih mendekat kalau situ aja masih dibikin tertekan. Jadi ungkapin semua yang ada di hati, apalagi sama Allah ya, apalagi di pertengahan malam terakhir. Dan kalau bisa jangan hanya bulan puasa, Setiap bulan. bahkan nggak hanya bulan, waktu-waktu yang sunnah pun juga dijalani. Kayak gimana ya, waktu saya dulu juga kadang tidur nih ya, waktu saya SMP, bangun, saya dengerin jam, dari tadi tidur baru jam 2:30. Langsung hati saya berkata, ini isyarat Ki. Saya langsung kamar mandi, langsung lakukan yang mungkin emang sunnah, tapi kalau dijalankan, insya Allah mendapatkan pahala dan keberkahan. Tahajud. Iya. Dan ungkapkanlah semua isi hati itu. Karena guru saya pun juga pernah berpendapat, bercurhat jangan terlalu berharap sama manusia. Karena terkadang manusia pun juga berbeda pendapat. Yang pertama, curhat ke Allah dulu, ke Tuhan dulu, ke kedua orang tua yang paling utama. Karena benar juga kata Kak Aya tadi. Kalau dari sisi anak itu akan sulit berhasil, bukan nggak bisa. Sulit berhasil kalau nggak ada ridho orang tua. Beneran. Jadi saya juga berpesan untuk teman-teman semuanya yang mungkin seumuran juga sama saya, atau bahkan yang sebelum juga, karena zaman sekarang juga hati-hati ya. Jangan melakukan hubungan dengan lawan jenis dulu. Bikin bangga orang tua dulu. Orang tua udah bangga, orang tua udah kalian bikin happy, baru orang tua pasti akan meridhoi apa yang menjadi keinginan kalian. Itu dia kuncinya, orang tua. Rifki mau nambahin? Jadi pertanyaannya apa? Meningkatkan iman. Meningkatkan iman. Iya. Apalagi di bulan Ramadan ini kan. Ya kita percaya aja gitu. Kalau Allah itu emang baik, Allah itu peduli. Kita jangan egois terus. Spirit aja lah. Semangat aja. Jangan ambil Husnuzon sama Allah ya. jangan ambil negatifnya. Iya betul. Ambil positifnya aja dari Rifki. Cek. Kalau dari Bu Aya,
Kalau dari ayah buat sahabat-sahabat yang di rumah ada 5. Untuk meningkatkan kualitas iman, yang pertama karena Ramadan ini syahrul syam. Harus puasanya harus sesuai ketentuan syariah pastinya. Insya Allah akan jadi pemenangnya. Bisa menahan yang dilarang dalam membatalkan puasa. Yang kedua, Ramadan ini syahrul qiyam. Ini waktu yang tepat buat banyak sholat. Di Ramadan ini apalagi yang pokok, yang 5 waktu pastinya. Dan Allah paling suka orang yang sholat di awal waktu. Apalagi tambahan-tambahan di bulan Ramadan, banyak sekali ada sholat sunnah, sholat tarawih, sholat witir yang biasa kita nggak lakuin. Yang ketiga, Ramadan ini tempatnya, bulannya, dimana dilipat gandakan segala perbuatan kita, kebaikan kita. Baik banget buat banyak-banyak bersedekah. Luar biasa Allah memberikan pahala limpahan kepada orang-orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Yang ketiga, Ramadan ini syahrul Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Orang yang baca Quran pun 1 ayat saja berbeda dengan hari yang lainnya, bulan yang lainnya dilipat gandakan pula. Bahkan ini adalah bulan di mana turunnya Al-Quran. Yang kelima, sahabat di rumah, bulan Ramadan adalah syahrul doa, di mana doa-doa kita di bulan yang lain mungkin nggak terlalu mustajab ya. Di bulan ini kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan dijabah Allah. Amin. 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 Jadi tingkatkan lagi ibadah kita ya. Yes. Bahaya ya. Terutama yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnahnya juga jangan ditambah. lupa. Karena berkali-kali lipat. Masya Allah. Dan ngejagainnya pun tinggal dilakukan aja gitu ya. Iya. Ngejagain kualitas iman kita ya. Iya. Soalnya kan kadang-kadang kalau mau ngomongin iman kan naik turun tuh dia. turun. Sayang kalau turun kan di bulan Ramadan kan. Iya. Jangan sampai hilang masuk. Hilang maksudnya apa? Hilang muncul. Yang hilang muncul imannya, muncul. jangan sampai Oh, ya. iya, benar, Kalau benar. naik turun masih Mending. Oh ya Allah, hilang muncul. Iya. Kadang-kadang orang enggak. Ya Allah, ngeri banget di bulan Ramadan sampai hilang. Tapi Ngeri sebenarnya banget. itu PR-nya ya, Mbak. Ya kalau lagi bulan Ramadan kita rajin banget ya. Iya, Terbawa setelah suasana juga Ramadan. setelah Ramadannya itu. Mempertahankannya itu. Ya harus diniatkan, harus konsisten. Orang yang berhasil Ramadannya, orang berhasil puasanya, dia akan terlihat setelah Ramadan. Apakah Iya, betul. dia stay istiqomah dalam kebaikan atau ya biasa lagi. Karena tahu aja rasanya beda, tau nggak? lu? Kalau Bulan Ramadan. gitu ya. Iya kan? Kok bisa begitu ya? Ada bulan yang bikin tahu tuh enak banget. Iya loh. banget sih kayak. Iya, di luar bulan Ramadan biasa aja. Aja kayak sirup. Kayak sirup hijau ya. kayak sirup hijau. Wah itu tadi ya kita tahu dari Mbak Aya, dari Rizky dan juga Rifki. Yes. Bagaimana meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan Kualitas ini. keimanan tentunya ya. Yes, apalagi buat teman-teman di rumah, ya itu tadi maksimalkan ibadah, ya kan? Kurang-kurangi yang tidak perlu. Iya betul. Betul. Kalau dari Kamal apa Mal? Apa meningkatkan kualitas? Iya, lu biasanya ngapain Mal? Tentukan circle yang terbaik untuk kamu. Lah bener gua. Apa? Kalau lu pengen ningkatin iman lu, Ah. takwa lu di bulan Ramadan. Iya. Ya kalau lu tahu ada circle-circle yang tidak bisa menjadi support system Tinggalin. lu, tinggalin lu, pindah. Pindah circle ke yang Karena bener itu dulu deh. ngaruh. Iya sih. Lu pikir selama ini gue ngejauhin lu tuh gara-gara apa? Oh, lu ngejauhin gua. Karena kita nggak mau free, maksudnya Iya, sih itu. benar, Maksudnya benar, itu, benar. gitu. Cari circle yang support kita untuk gimana Iya, Mal ya? apalagi buat orang-orang yang gampang goyang. Setuju nggak Mbak ya? Setuju banget. Setuju. Iya, teman itu identitas. Iya. Teman itu adalah Temenan bukan parfum biar wangi. Iya. Kalau nggak punya teman, Ya, sian sih, sedih gue jadinya kalau nggak punya teman. Rizky dan Rifki dan juga Kak Aya, terima kasih banyak. Terima Luar kasih. biasa inspirasinya. hari ini kita belajar banyak dari Betul. bintang tamu kita ya Betul. kan. Tapi hari ini kita akan ditutup dengan sesuatu yang spesial. Mal. Hiburan. Yes, untuk menunggu waktu berbuka. Betul sekali, Mbak Aya akan tidur di atas ranjang paku. Hai. Tunggu bentar kak. Sebenarnya Rifki ada bakat tersembunyi. Apa sih? Siapa sih yang Bisa memperpun? pantun. Siapa sih? Rifki bisa pantun. Coba, Rifki, coba, Rifki, coba. Rifki, pantun. Bos, Rifki. pantun bos. Pantun, Ki. Pantun penutup. Ya, silakan. Bangunnya kesiangan, telat sholat asar. Cakep. Penonton pasti udah gak sabar kan? Pengen makan, udah gak sabar. Iya betul. Pengen makan Bukan itu. makan doang, penonton nggak sabar pengen ngeliat performance dari kalian berdua. Iya dong, kalian siap Siap ya? Memberikan Kayak di video performa itu ya? terbaik, Oh, siap banget. Siap banget. Menghibur orang kan dapat pahala. Betul. Iya. Langsung aja ya kita persembahkan, ini dia Rizky
Sekali kita pamit ya. Iya, kita juga pamit Kita pamit dong. dulu ya. Baiklah, ketemu lagi di episode selanjutnya. Tentunya tetap di Ruang Tengah pemirsa. Tempat berbagi informasi penuh makna. Dan ini dia Rizky dan Rifki.